Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan kali ini saya akan coba bagikan ya beberapa tips penyembuhan dari gangguan asam lambung GERD anxiety yang sudah lama, yang sudah nggak sembuh-sembuh ya, yang bisa dibilang sudah kronis ya teman-teman, dan tentunya teman-teman pasti bingung ya harus dengan cara seperti apa ya teman-teman ya. Dan akan saya bagikan ya teman-teman, ini saya ada sudah bagi ya 5 kategori ya teman-teman, nanti teman-teman bisa simak ya, dan nanti saya sembuhnya itu dengan memakai metode yang mana ya teman-teman ya. Kembali saya ingatkan ke teman-teman ya, saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, juga bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Oh ya, untuk teman-teman ya, mohon dukungannya supaya saya lebih bersemangat ya, bila berkenan dan dirasa video-video saya itu bermanfaat, nanti teman-teman bisa subscribe channel saya dan aktifkan notifikasinya supaya pas pada saat saya live nanti, teman-teman itu akan mendapatkan pemberitahuan dan teman-teman itu bisa menanyakan langsung pas pada saat live ya, pengalaman saya, bagaimana saya menghadapinya ya, bagaimana saya mengatasi sensasinya ya. Karena setiap hari penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu kan disertai dengan sensasi yang luar biasa sekali, dan saya rasa ya mungkin perasaan saya dan teman-teman itu sama ketika merasakan itu, luar biasa, sangat nggak enak dan sangat nggak nyaman dan bikin kita takut, bikin kita khawatir ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, untuk menyingkat durasinya ya, mulai dari yang pertama, berobat ke dokter. Apakah berobat ke dokter itu bisa menyembuhkan dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety? Kalau menurut saya bisa saja ya teman-teman ya. Ketika kita mengalami gangguan asam lambung, kita perlu tahu dulu ya jenis gangguan asam lambung kita seperti apa ya. Kita mengalami GERD, kita pemicunya seperti apa. Kita perlu pemeriksaan dari dokter ya teman-teman ya. Jadi apakah bisa sembuh dengan kita periksa ke dokter? Bisa saja ya teman-teman, karena ada beberapa teman saya juga bisa sembuh ya teman-teman ya. Tergantung bagaimana kita itu menjalani pengobatannya ya. Karena gangguan asam lambung itu bisa saja berbeda ya teman-teman ya. Ada dispepsia fungsional ya, ada dispepsia organik ya. Mungkin teman-teman yang sedang mengalami kayak sudah melalui proses pemeriksaan ya, radang lambung, luka lambung ya, itu juga menyebabkan gangguan asam lambung ya, sangat gak nyaman sekali ya, perut begah, kembung ya, tiap hari, dada itu terasa berat, nyesek dan sebagainya. Itu bisa dipengaruhi karena faktor asam lambung dan gas lambung tinggi, dan itu bisa dipicu karena kita itu mengalami radang atau luka lambung ya, atau iritasi lambung, itu bisa saja ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan kita itu mengalami hal seperti itu, tentunya ya teman-teman ya, kita juga perlu bantuan profesional ya, dokter ya, ahli medis ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan kita mengalami gangguan yang fungsional ya, karena kita itu sering mengalami beban pikiran yang mungkin kita itu tidak sanggup untuk memikirkan bersama-sama ya, berbarengan ya teman-teman ya. Kita mengalami stres ya, kita mengalami kekhawatiran, ketakutan akan terjadi sesuatu hal ya. Kita dulunya kita mengalami yang namanya kekecewaan ya, kesedihan ya, atau trauma masa lalu, itu bisa menyebabkan gangguan asam lambung, bisa menyebabkan GERD ya teman-teman ya. Tapi teman-teman sudah periksa ya ke dokter, mungkin ke dokter spesialis dalam dan lain-lain ya, tidak ditemukan adanya luka lambung, radang lambung, iritasi lambung, itu bisa jadi karena faktor kecemasan kita ya, kekhawatiran kita ya, itu bisa berobat ke psikiater ya teman-teman ya. Dan apakah ke psikiater juga bisa sembuh ya dengan kita mengalami anxiety? Bisa saja ya teman-teman ya, karena ya ada beberapa ya teman-teman saya juga sembuh dari anxiety ini ya, yang juga disertai dengan gangguan asam lambung ya teman-teman, bisa sembuh ke spesialis kejiwaan atau psikiater ya teman-teman ya. Jadi kita itu, kalau menurut saya ya teman-teman ya, jadi teman-teman itu jangan yang namanya anti medis ya. Kalau menurut saya ya teman-teman, ini saran saya ya, tetap teman-teman itu harus periksa ke dokter dulu ya. Kalau memang teman-teman merasakan bahwa oh saya tidak cocok dan saya lebih memilih ini, memilih itu, ya nggak apa-apa. Saya di sini itu menyampaikan ya berdasarkan beberapa pengalaman dari teman-teman saya juga bisa sembuh dengan berobat ke dokter ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi yang kedua ya teman-teman ya, menjaga pola hidup sehat ya teman-teman ya. Jadi menjaga pola hidup sehat atau trennya sekarang itu bisa dibilang itu kita menjaga 3P atau kita memperbaiki 3P ya. Ada 3P, ada 4P ya teman-teman ya. Intinya pola hidup sehat ya teman-teman ya.
Yang tadinya ya kita itu hanya mengandalkan minum obat saja, minum herbal saja dan sebagainya, tapi teman-teman tidak berusaha untuk memperbaiki pola hidup sehatnya ya teman-teman ya. Ya mungkin penyembuhannya itu akan jadi lama. Jadi apakah dengan kita menjaga pola hidup sehatnya atau memperbaiki pola hidup sehat kita ya teman-teman ya, itu bisa membantu penyembuhan dari gangguan ini, bisa ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya yang sekarang mungkin ya, oh apa aja udahlah pokoknya saya pasrah aja. Kita boleh pasrah ya, pasrah artinya kita berserah ya, tapi kita itu tetap harus berusaha ya teman-teman ya. Salah satunya adalah menjaga pola hidup sehat ya. Dari pertama kita itu menjaga pola makannya ya, yang tadinya kita sering telat makan ya, kita makan sudah dipending-pending ya, sampai kita nanti-nanti dulu masih sibuk dan sebagainya. Usahakan jangan sampai telat makan ya. Terus hindari makanan-makanan pemicu asam lambung, pemicu gas lambung ya teman-teman. Karena dalam kita sedang mengalami gangguan ini, mungkin teman-teman juga sedang apa namanya mengkonsumsi obat dokter atau obat herbal ya. Kalau dibantu dengan seperti ini, menurut saya itu akan lebih bisa maksimal hasilnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu bisa menjaga dari makanannya ya, makanan yang kita konsumsi. Karena kalau kita sedang mengalami gangguan asam lambung ya, GERD ya, apalagi anxiety, ketika muncul sensasi itu kan luar biasa sekali, kita langsung panik, kita langsung cemas, kita langsung khawatir ya. Ada juga ya teman-teman yang mengalami gangguan asam lambung tapi tidak merasakan kecemasan, tidak takut ini, tidak takut itu ya, bisa karena mengalami gangguan yang organik, itu ada radang lambung, luka lambung, iritasi lambung. Dan teman-teman itu bisa menjaga pola makannya, itu bisa membantu ya teman-teman ya dalam proses recovery di lambung ini ya, akan bisa lebih cepat sembuhnya. Ketika nanti teman-teman itu sembuh ya, itu juga nanti sensasi-sensasi itu pastinya akan mengikuti hilang ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan abaikan ini ya, teman-teman harus perhatikan ini juga, tapi jangan sampai menjadikan beban ya teman-teman ya. Jadi kita sudah menjaga pola makannya ya, jangan terlalu banyak langsung makannya, sedikit-sedikit nggak apa-apa ya teman-teman. Jangan telat makan, terus dijaga makanan yang kita konsumsi. Kalau bisa hindari dulu makanan-makanan pemicu asam lambung ya. Kalau bisa juga ya teman-teman ya, teman-teman usahakan ya makanan-makanan yang kita konsumsi itu ya, itu sudah apa namanya melalui proses masak itu yang mungkin beda ya teman-teman dari waktu kita normal. Jangan terlalu banyak santan, jangan terlalu banyak minyak ya, jangan terlalu pedas ya, jangan terlalu asam ya, jangan terlalu apa namanya pekat ya bumbunya gitu ya, penyedap rasanya ya teman-teman ya. Terus ada makanan-makanan pemicu asam lambungnya, contoh misalkan atau gas lambung ya, hindari dulu yang duren, nangka, jengkol, pete ya teman-teman, itu hindari dulu. Terus makanan-makanan yang mungkin berpotensi apa sayuran juga ya, atau buah yang berpotensi bisa menimbulkan gas lambung jadi banyak gitu ya teman-teman, coba hindari dulu. Atau mungkin kalau teman-teman tidak bisa menghindari, itu kurangi dulu. Dan mungkin teman-teman merasakan saya menghindari makanan itu dan tidak menghindari sama saja akan muncul sensasi, betul, karena dalam proses penyembuhan sensasi itu akan mengiringi ya teman-teman ya, ini perlu teman-teman pahami, akan mengiringi. Kalau kita itu menghindari makanan-makanan pemicu asam lambung, setidaknya itu bisa mengurangi intensitas ya, intensitas sensasi yang muncul ya teman-teman ya. Tapi dalam proses penyembuhan kita memang selalu diiringi sensasi itu sampai dengan kita nanti sembuh ya, kita sampai dengan nanti bisa stabil, itu sensasi itu akan hilang satu persatu tanpa kita sadari ya teman-teman ya. Terus menjaga pola hidupnya ya, ini masih kategori menjaga pola hidup sehat ya. Pola hidup ya teman-teman, pola hidup simpel saja ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mengalami gangguan ini ya teman-teman ya, yang tadinya kita males berolahraga ya, males bergerak ya, males jalan kaki ya, usahakan teman-teman itu untuk aktivitas seperti kayak jalan kaki, walaupun masih terbatas ya, hanya di dalam rumah mungkin ya, terus mungkin hanya di halaman rumah nggak apa-apa, tapi latih terus untuk beraktivitas ya, olahraga ringan itu namanya jalan kaki saja, nggak usah yang berat-berat dulu ya, dimulai dari situ, nanti bertahap ya. Mungkin nanti bisa jalan 100 meter, nanti bisa jalan 200 meter, nanti 300 meter ya. Selalu seperti itu dilatih ya secara bertahap ya teman-teman. Memang dalam kondisi kita mengalami gangguan ini ya, kita itu rasanya itu malas ya, serba malas, karena apa yang akan kita lakukan itu seperti kayak sudah tidak ada harapan lagi, lah percuma, nanti muncul sensasi, nanti kalau pingsan gimana, nanti kalau begini gimana.
selalu pikiran itu menghantui ya teman-teman. Jadi mulai sekarang ayo gerakan badan teman-teman ya, latih untuk beraktivitas, latih untuk berolahraga walaupun hanya sekedar jalan kaki ya teman-teman ya. Terus teman-teman usahakan ya, yang mungkin teman-teman itu sering melek malam ya, teman-teman sudah bisa tidur ya, sudah bisa tidur nyenyak, tapi teman-teman itu masih sering kayak begadang ya, tidurnya nggak cukup. Usahakan ya teman-teman mulai dilatih ya untuk disiplin ya. Tidur malam itu kan penting sekali ya, karena pas pada saat tidur kita itu juga bisa apa namanya mengistirahatkan ya, mengistirahatkan pikiran kita ya. Terus tubuh-tubuh itu ya ada jam biologisnya ya untuk memperbaiki sel-sel yang rusak itu kan pas pada saat tidur malam ya. Makanya tidur malam ini penting ya teman-teman. Dan nanti di video-video saya sebelumnya juga ada ya beberapa tips ya supaya bisa tidur nyenyak ya teman-teman ya. Nah ini penting sekali ya, jangan begadang ya, usahakan apa namanya untuk tidurnya itu dirutinkan ya, atau kita itu didisiplinkan ya teman-teman ya. Terus kita juga harus apa namanya selalu berpikir positif ya teman-teman ya. Artinya kalau kita berpikir positif, pastinya dampaknya juga akan menjadi positif. Tapi kalau kita berpikirannya selalu negatif-negatif, apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita rasakan, ya, apa yang akan saya rencanakan kalau dilihat dari sudut pandang negatifnya, itu akan jadi negatif. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang positifnya, insya Allah itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat positif, ya, teman-teman, ya. Oke, ya, teman-teman, ya. Jadi dengan menjaga pola hidup sehat, apakah itu bisa membantu sembuh dari gangguan asam lambung dan anxiety? Menurut saya sangat membantu sekali ya teman-teman ya. Oke, yang ketiga ya teman-teman ya, dengan metode kita apa namanya mengkonsumsi herbal ya, atau kita berusaha dengan metode mandiri ya, artinya kita mengkonsumsi herbal-herbalan secara mandiri di rumah ya, karena ada beberapa pengalaman teman-teman saya juga ya, Bang, saya alhamdulillah sudah sembuh ya, saya hanya dengan ramuan kunyit, madu dan lain-lain, tapi alhamdulillah dengan ketelatenan dan kesabaran saya bisa sembuh ya. Artinya berarti dengan herbal-herbal seperti ini ya itu juga bisa sembuh ya teman-teman ya. Kalau herbal saya juga dulu konsumsi ya teman-teman ya. Ada beberapa memang herbal masing-masing orang itu bisa saja berbeda ya. Bisa ada yang cocok, bisa ada yang enggak cocok ya teman-teman. Dan kebetulan saya dulu cocoknya itu ada di pati anggrek, madu ya teman-teman ya. Kalau saya pakai anggrek, pakai pati anggrek itu ya, saya biasanya dibikin bubur atau diseduh, dan manisnya kadang saya campur dengan madu ya, kadang dengan gula aren ya teman-teman ya. Jadi dengan herbal itu ya kita cari secara mandiri ya di rumah ya teman-teman, di sekitaran rumah kita itu sebenarnya banyak sekali juga membantu, tergantung ketelatenan kita ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, apakah dari herbal atau apa metode mandiri ya seperti ini ya teman-teman, apakah bisa membantu penyembuhan dari gangguan asam lambung dan anxiety ini? Menurut saya juga bisa, karena ada pengalaman-pengalaman yang sudah sembuh juga karena herbal-herbal yang dikonsumsi rutin ya teman-teman ya. Oke ya, kita lanjut yang nomor 4 ya, menguatkan mental dan pikiran. Ini sangat penting ya teman-teman ya. Karena apa ya, apapun jenis gangguan asam lambung kita ya teman-teman ya, baik organik atau fungsional ya teman-teman ya, kita itu kan mengalami sensasi yang luar biasa sekali ya. Kalau bisa dibilang itu sensasinya 1001 sensasi, dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala. Bukan hanya di fisik saja ya teman-teman ya, tapi pikiran kita juga terganggu. Karena apa? Ketika kita muncul sensasi ya, langsung ya otak meresponnya ada sesuatu yang berbahaya, karena kita itu cemas, karena kita itu khawatir. Aduh, jangan-jangan ini nih, jangan-jangan saya sakit jantung, jangan-jangan serangan jantung, jangan-jangan ini tanda mau M. Karena sensasi dari asam lambung ke anxiety, baik gastristis ya, atau dispepsia fungsional ya teman-teman ya, anxiety itu sensasinya ya itu 11-12 ya teman-teman ya. Jadi sangat nggak nyaman sekali, 1001 sensasi. Jadi perlu atau penting sekali kita itu menguatkan mental kita ya. Artinya apa? Yang dulu saya jalani juga ya, menguatkan mental ya. Mulailah untuk tidak menakutkan sensasi-sensasi yang muncul dengan cara seperti apa. Kita pahami, ketika dalam proses penyembuhan, kita dalam proses pengobatan, kita dalam proses ya pemulihan ya teman-teman ya. Sensasi-sensasi itu tetap akan masih muncul walaupun intensitasnya itu kadang naik, kadang turun ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman itu selalu menakutkan, mengkhawatirkan sensasi-sensasi itu, mental teman-teman itu akan down ya.
Karena tugasnya sensasi itu adalah meruntuhkan mental kita, ya. Tapi kalau sensasinya muncul, tapi kita mentalnya semakin kuat, ya, semakin meyakinkan diri, wah ini sensasi, karena memang asam lambung saya itu belum sembuh, GERD saya belum sembuh, kecemasan saya masih belum terkendali, masih banyak beban pikiran yang saya pikirkan secara berbarengan, ya. Itu bisa, ya teman-teman, ya. Jadi ketika kita sudah menguatkan pikiran kita, ya teman-teman, ya, menguatkan mental kita, insya Allah, ya teman-teman, ya, itu juga akan sangat membantu sekali dalam proses penyembuhan dari gangguan ini, ya teman-teman, ya. Jadi jangan selalu takut, selalu takut, selalu takut. Kita berlatih, ya teman-teman. Sensasi udah dirasakan itu setiap hari hilang timbul, tapi ketika muncul sensasi itu, teman-teman menduga-duga, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, ya. Tapi selalu setiap hari seperti itu, teman-teman masih mengkhawatirkan, teman-teman itu masih mencemaskan. Lalu mau kapan kita mentalnya naik? Padahal mental kita naik itu penting sekali, ya teman-teman, supaya apa? Energi kita juga bertambah, ya, kita semakin percaya diri. Itu sangat membantu sekali dalam proses penyembuhan, ya. Terus menguatkan pikiran, ya teman-teman, ya. Kenapa pikiran itu berperan penting sekali dalam proses penyembuhan ini? Karena apa, ya, apapun jenis sakit kita, apapun jenis gangguan asam lambung kita, ya, saya dulu pernah lihat, ya, di beberapa, ya, slogan lah, ya teman-teman, ya, ada di rumah sakit juga saya pernah lihat, ya, slogannya adalah hati yang gembira adalah obat, ya. Artinya, ya teman-teman, ya, kita nggak harus mengandalkan obat-obat dari apa namanya, dari medis ataupun herbal, ya. Kita menguatkan pikiran, ya, itu juga sebagian dari obat. Karena kalau pikiran kita kuat, ya teman-teman, ya, kita bisa berpikir positif, ya, yang kita konsumsi jangan hanya pikiran negatif-negatif saja, resikonya ini, dampaknya ini, nanti akan bisa seperti ini, nanti gara-gara ini akan menjadi seperti itu. Nah, kalau kita berpikirnya, pikiran kita itu selalu diasupin seperti itu, kinerja otak kita itu juga nanti akan terlatihnya adalah berpikir negatif, bukan berpikir positif, ya teman-teman, ya. Itu pengalaman saya dulu. Jadi dengan menguatkan mental dan pikiran kita, ya, tentunya kita itu nanti akan bisa berpikiran yang positif, ya. Kita menghadapi sesuatu apapun, kita sedang apa namanya, menjalankan sesuatu, kita sedang merasakan sesuatu yang mungkin terasa tidak nyaman, atau kita sedang merencanakan sesuatu, ya, kita coba latih pikiran kita dengan apa, ya, dengan kita itu melihat atau memandangnya itu dari sudut pandang positifnya, dampak positifnya, jangan dampak negatifnya. Dilatih dari seperti itu. Oh ya, nanti saya kalau melakukan metode ini, ya, kalau saya melakukan 3P secara konsisten, kalau saya juga ikutin arahan dari profesional, ya, dokter dan sebagainya, saya sudah melalui proses pemeriksaan, nanti hasilnya akan jadi maksimal, hati akan semakin kuat, ya, kita akan semakin sabar, kita akan semakin ikhlas. Secara tidak langsung kalau kita sudah mulai ikhlas, mulai sadar, ya, mulai paham, kita mulai rileks, ya, otak juga ikut rileks, dan kinerjanya itu akan menjadi maksimal. Kalau kinerjanya maksimal, yang saya tahu, ya teman-teman, ya, yang setelah saya apa namanya pelajari atau saya mendapatkan informasi-informasi dari ya beberapa media, ya teman-teman, kalau kita bisa rileks, santai, ikhlas, kita bisa sabar, ya, otomatis otak rileks, ya, terus otak kinerjanya maksimal, ya, akan melepaskan hormon-hormon yang baik ke tubuh kita. Tapi sebaliknya, kalau kita selalu berpikirannya negatif, dampak negatif, negatif, hormon yang baik itu tidak muncul, ya. Jadi berubah menjadi hormon yang apa namanya, yang nggak baik, ya, yang itu berpengaruh kepada fisik kita. Makanya erat sekali hubungannya gangguan asam lambung atau GERD itu dipengaruhi oleh faktor pikiran kita. Kalau kita selalu takut, kita selalu khawatir, kita selalu cemas, asam lambung juga akan bereaksi, ya teman-teman, ya. Itu yang saya tahu, ya. Jadi untuk menguatkan mental dan pikiran, apakah itu juga membantu dalam proses penyembuhan, pemulihan, ya, sangat membantu sekali, ya teman-teman, ya. Oke, ya teman-teman, ya. Ini yang kelima, ya. Jadi nanti yang terakhir itu, ya teman-teman, ya, saya akan sampaikan ke teman-teman, ya, metode apa yang saya pakai, ya. Yang kelima ini, ya, ada yang sembuh dengan meditasi, ya, relaksasi, hipnoterapi, ya, atau kita menguatkan ibadah juga, ya teman-teman, ya.
Artinya ketika kita mengalami gangguan ini kan biasanya kita itu kan takut mati, takut mati. Jadi kita lebih mendekatkan ya teman-teman ya, kita semakin kayak religius ya teman-teman ya. Kita lebih banyak beribadah ya dengan cara seperti itu ya. Kalau memang yang berhasil, tekun, telaten gitu ya, itu akan mendapatkan ketenangan ya, keikhlasan, kesabaran secara tidak langsung. Ketika kita sudah sabar, kita sudah ikhlas ya, kita sudah rileks, santai ya, masih menjalankan juga ya terapi-terapi seperti 3P-nya ya, diimbangi dengan ibadah yang kuat itu ya, apapun agamanya teman-teman ya, kita itu nanti akan semakin rileks ya. Dan kembali lagi, kalau kita itu rileks ya, santai, pikiran itu juga akan membaca ya, akan menanggapinya dengan positif, lalu melepaskan hormon-hormon yang positif, hormon-hormon yang baik ya bagi tubuh kita, dan itu juga bisa ya mempercepat proses penyembuhan ya teman-teman ya. Jadi sakit apapun kalau kita bisa lebih rileks, lebih santai, itu sangat membantu sekali ya teman-teman ya. Meditasi ya, relaksasi atau hipnoterapi atau ibadah ya teman-teman ya. Kalau hipnoterapi saya jujur saja dulu itu memang belum sampai ke hipnoterapi ya. Relaksasi, teknik relaksasi yang benar, yang bagus itu saya juga tidak bisa menjalaninya ya teman-teman ya. Jadi relaksasi sesuai dengan apa yang saya bisa saja. Jadi ketika saya sedang panik ya, saya sedang cemas yang berlebih, saya coba relaksasi dengan cara seperti apa yang simpel-simpel. Contoh misalkan olah nafas ya teman-teman ya. Terus saya mendatangi tempat-tempat yang bisa bikin saya rileks ya, di pinggir sungai, di pinggir sawah. Saya akan merilis beban-beban pikiran saya ya teman-teman ya, yang tadinya berisik sekali di sini. Saya ingin teriak ya, saya akan teriak di situ ya teman-teman ya. Yang penting kita jangan sampai merugikan orang lain ya. Kalau di tempat keramaian kita teriak gitu, nanti kan akan mungkin jadi mengganggu yang lainnya. Jadi saya dulu sering ya ke tempat-tempat kayak di pinggir sungai ya, di pinggir sawah, intinya eh, tidak terlalu banyak orang ya, saya bisa menikmati pemandangan ya, alam sekitar, kita bisa lebih dekat dengan alam ya teman-teman ya. Itu saya dulu lakukan juga sering ya teman-teman, dan itu juga membantu saya bisa lebih rileks ya. Kalau relaksasi ketika kita mengalami serangan panik atau kita mengalami kecemasan yang berlebih ya, pada saat itu biasanya saya cuma dengan simpel saja ya, dengan aromaterapi. Contoh misalkan minyak kayu putih, mungkin teman-teman ada yang pakai fresh care atau apa ya, itu juga bisa membantu relaksasi ya teman-teman ya. Terus meditasi, meditasi saya juga coba dulu itu belajar meditasi ya, dengan kita apa namanya memperhatikan nafas atau apa. Kalau memang bisa ya teman-teman, ada yang bisa ya meditasi ya, itu juga sama ya, intinya adalah bisa menenangkan ya, menguatkan pikiran kita lebih bisa sabar, kita bisa lebih rileks ya, kita bisa lebih santai. Dan apakah ini juga semua bisa membantu dalam proses penyembuhan? Saya yakin bisa ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini untuk penutupnya ya, metode apa yang saya jalani ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kembali saya ingatkan lagi ya, ini adalah beberapa tips ya teman-teman, saya ambil dari pengalaman pribadi saya dan pengalaman teman-teman yang lain yang sudah sembuh ya teman-teman ya. Dan saya ingatkan ya, apabila video-video saya ini bermanfaat buat teman-teman, bisa memotivasi teman-teman, tolong bantu subscribe-nya ya teman-teman ya, supaya nanti saya lebih semangat lagi ya, bisa mendukung saya, bisa memotivasi lebih giat lagi ke teman-teman ya. Oke ya, jadi metode apa yang saya pakai ya. Yang pertama adalah saya tetap ya, waktu itu saya berobat ke dokter ya teman-teman ya, saya berobat ke dokter ya. Saya ikutin arahan dari dokter, walaupun sebelumnya saya berobat ke sana kemari dan sebagainya. Sebenarnya bukan tidak membantu ya, sebenarnya mungkin membantu, hanya saya kurang sabar saja. Dan dalam proses penyembuhan gangguan ini, apalagi yang sudah kronis ya teman-teman ya, itu kan biasanya itu kita pinginnya cepat-cepat sembuh ya. Apalagi kalau yang sudah lama udah sembuh, itu kan kita perlu proses sebenarnya ya teman-teman ya, perlu tahapan ya. Tidak instan ya teman-teman. Jadi kadang ketika kita kurang sabar, itu juga hasilnya tidak maksimal. Jadi saat berobat ke dokter, walaupun saya itu sempat putus ya, sempat putus, artinya saya sudah ya bisa dibilang itu ya sudah tidak ada biaya lagi untuk ke dokter ya. Saya sudah apa namanya mencoba juga berlatih ya, menguatkan mental, menguatkan pikiran, menjalani 3P ya teman-teman ya, dan herbal juga saya konsumsi ya teman-teman ya. Terus saya relaksasi juga seperti itu, dan saya juga menguatkan
ibadah saya pas pada saat saya sakit ya teman-teman ya. Jadi intinya saya menggabungkan itu ya teman-teman, berobat ke dokter, menjalani 3P, teknik relaksasi ya teman-teman, herbal juga saya konsumsi untuk merawat lambung saya ya teman-teman ya. Jadi itu pengalaman saya ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali sebenarnya, mungkin durasinya akan panjang sekali ya pengalaman saya dalam menerapkan metode saya ya. Mungkin teman-teman bisa simak video-video sebelum ini ya. Saya sudah banyak sekali saya bagikan ya, saya share ke teman-teman ya video-video saya, pengalaman-pengalaman saya, dan teman-teman itu bisa simak ya. Bisa simak dari awal saya masih apa namanya baru membaik ya, saya juga sudah bisa membagikan ya, menyemangati teman-teman yang lain yang masih begitu banyak sensasinya, yang masih hanya bisa rebahan saja. Saya sudah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa dilihat dari riwayat saya, bagaimana di situ itu akan terlihat bagaimana saya proses perubahannya ya, hari demi hari, bulan demi bulan ya, tahun demi tahun sampai dengan sekarang ini ya teman-teman ya. Jadi teknik yang saya pakai atau metode yang saya pakai adalah gabungan ya teman-teman. Saya berobat ke dokter juga ya teman-teman ya, dan saya juga tidak menghilang-hilangkan, walaupun banyak yang mungkin sembuh dengan tidak bantuan dari dokter ya, itu sesuatu hal yang sangat apa namanya luar biasa sekali. Dan tapi pengalaman saya itu memang awal-awal juga dibantu ya teman-teman, walaupun hasilnya ya mungkin belum sampai sembuh 100% ya, tapi setidaknya itu membantu saya, pengetahuan bertambah karena sering dikasih wejangan-wejangan ya, terus apa namanya dikasih arahan, otomatis pengetahuannya bertambah, dan saya sedikit demi sedikit juga lama kelamaan juga akhirnya mulai memahami ya teman-teman ya. Lama kelamaan saya juga bisa menempatkan diri ya pada situasi yang ketika saya sedang cemas ya, saya bisa mulai mengatur ya pikiran saya harus bagaimana ya. Jadi intinya nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh, hanya waktu ya, bisa saja lama, bisa saja sebentar ya, bisa saja sedang-sedang. Yang terpenting adalah teman-teman bisa memahami ya, nanti teman-teman akan mengenali pemicunya. Saya itu kenapa nggak sembuh-sembuh, karena apa? Mungkin selalu cemas, selalu khawatir ya, selalu teman-teman ingin buru-buru ya, selalu ingin cepat-cepat sembuh ya teman-teman, dan mungkin teman-teman sedang down mentalnya karena seperti sudah tidak ada harapan lagi. Semoga saja dengan melihat video saya teman-teman itu nanti akan bersemangat sembuh. Karena saya dulu juga mengalami gangguan ini tidak sebentar ya teman-teman ya. Mungkin ya hampir sama lah seperti teman-teman yang lain yang sudah berjuang ke sana kemari dan sebagainya. Ekonomi porak-poranda, dikucilkan, terus ya pokoknya banyak sekali ya. Terus apa namanya status sosialnya jadi seperti apa, udah pokoknya banyak sekali ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sensasi-sensasi yang saya rasakan bukan hanya di fisik saja, tapi di psikis juga saya rasakan, di sosial saya juga rasakan ya, di keluarga saya juga rasakan, di mana di pekerjaan juga saya rasakan, apalagi kita itu apa namanya di tempat-tempat yang mungkin tidak banyak orang yang mendukung untuk penyembuhan kita ya, itu saya juga rasakan dulu ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah saya bisa sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kembali lagi saya sampaikan, apa yang saya sampaikan ini ya teman-teman ya, saya ambil dari pengalaman pribadi saya dan beberapa dari teman-teman saya yang sudah sembuh ya teman-teman ya. Intinya nanti teman-teman juga akan menemukan ya metode sendiri bisa sembuh dari gangguan ini. Dan teman-teman tetap semangat ya. Salam sehat, dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.